Halo, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Apocalypto, yang dimana film ini menjelaskan tentang berakhirnya suku Maya, oke? Dan ya, kita akan bernostalgia sedikit lah pokoknya mah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan kelompok suku pedalaman yang sedang berburu dan mereka menggiring seekor buruan. Lalu setelah babi itu tertangkap dan saatnya untuk pembagian bagian hewan itu, dan ternyata dia dijahili oleh kelompoknya itu. Dan ini adalah kepala kelompok tersebut, oke? Lalu kepala suku itu pun mengajaknya untuk berbicara. Ternyata usut punya usut, dia tidak bisa mempunyai anak. Dan diberilah dia sesuatu untuknya oleh kepala suku, yang konon katanya itu sangat ampuh untuk memiliki 10 anak dan cara menggunakannya dengan menggosokkannya pada kemaluannya. Dan saat sedang melakukan pembagian daging kembali, tiba-tiba ternyata terdapat kelompok suku yang lain yang ingin melewati tempat itu karena tanah mereka telah dirampas. Lalu kelompok ini pun membiarkan mereka untuk melewati hutan itu. Dan saat dalam perjalanan pulang menuju kampungnya, Jaguar pun, lupa perkenalan, dan ini Jaguar merupakan anak dari kepala suku ini, oke? Lalu Jaguar pun merasa takut karena suku-suku tadi yang tanahnya telah dirampas. Ayahnya pun memberi petuah dan ujangan yang dimana isinya adalah dia harus membuang jauh-jauh rasa takut, karena rasa takut itu adalah penyakit. Kembali ke si bapak yang tidak bisa memiliki anak ini. Dan saat dia sudah sampai ke desanya, dia dipermalukan oleh mertuanya karena tidak bisa membuat anak, dan mertuanya pun memerintahkannya untuk membuat anak. Dan dia kenalkan pula ini adalah anak dan istrinya si Jaguar itu. Dan lanjut ke yang buat anak, tiba-tiba ternyata yang diberikan kepala suku itu adalah cabai. Sian Dan malam harinya pun mereka pun berpesta, dan diperlihatkan di sini bahwa istri dari Jaguar itu sedang hamil besar. Dan lalu saat tertidur, Jaguar bermimpi buruk mengenai suku yang tadi ditemuinya, yang dimana orang yang berbincang dengannya itu menyuruhnya untuk lari. Dan ternyata benar saja mereka sedang disergap oleh sekelompok suku lain, atau di sini itu mereka digambarkan seperti suku Maya ya, atau memang suku Maya sih. Dan ini adalah ketua suku mereka. Dan saat sedang terjadi kekacauan di sukunya, Jaguar pun diam-diam memasukkan istri dan anaknya yang sedang hamil ke dalam sumur untuk menyembunyikannya. Dan namun sayangnya tindakannya berhasil ketahuan oleh orang itu. Dan alhamdulillah dia berhasil memenangkan pertengkaran itu. Dan Jaguar pun berjanji untuk kembali ke sumur itu dan menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu dia pun kembali menuju desa tersebut untuk menyelamatkan yang lain. Dan saat ingin membunuh salah seorang anak buah itu, dia pun berhasil tertangkap. Dan keceplosan menyebut ayah. Dan setelah berhasil dikalahkan, suku itu pun mengikat para pria dan wanita kecuali anak-anak. Dan Jaguar pun tanpa sengaja melihat ke arah sumur tersebut, dan orang itu pun melemparkan batu ke bawah sumur tersebut. Dan syukurnya mereka tidak ketahuan, hanya saja tali yang telah disiapkan oleh Jaguar itu telah dipotong olehnya. Lalu mereka pun digiring oleh kelompok tersebut. Lalu diperlihatkan sekilas anak dari Jaguar yang terluka kakinya karena lemparan batu itu. Dan saat di tengah perjalanan, ternyata kelompok suku yang tadi melewat pun tertangkap juga. Sembari diikuti pula oleh anak-anak mereka. Dan diperlihatkan sekilas, orang yang paling belakang itu kesakitan karena terdapat luka tusukan pada perutnya. Dan lalu saat melewati sungai, anak-anak itu pun tidak mengikutinya lagi dan akan diurus oleh orang yang paling besar.
Lalu diperlihatkan kembali di mana anak dari jaguar itu yang kakinya terluka sedang dijahit oleh ibunya menggunakan semut. Dan saat sedang melewati tebing, tiba-tiba dan dengan sekuat tenaga mereka pun akhirnya berhasil kembali ke atas. Dan si kampret ini melepaskan dia dari rombongan dan melemparnya ke bawah. Lalu ketua suku itu pun ngambek karena dia melakukan sesuatu seenaknya, yaitu melepaskan seseorang dari rombongan itu tanpa persetujuan dia. Saat malam hari, ya dia ternyata adalah anak dari kepala suku itu, dan dia dipuji oleh ayahnya dan diberi hadiah berupa pisau turun-temurun. Lalu dia mengubur kalung yang diberikan ayahnya itu. Keesokan harinya mereka pun melewati desa yang sudah dihancurkan oleh suku Maya ini dan melihat seorang anak yang aneh dan berpenyakit. Lalu saat dia sedang bertatap-tatap dengan jaguar, anak itu pun berkata bahwa peradaban suku mereka itu akan berakhir. Waspadalah kepada yang bernama Pau. Dia akan berlari bersama jaguar, dan dia berada di antara kita sekarang. Dan jaguar akan membawa kebinasaan pada kalian. Tapi mereka tidak percaya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu setelah dari desa itu mereka pun melewati tempat yang serba putih karena itu adalah tempat budak yang diperintahkan untuk mengumpulkan batu kapur yang nantinya akan dijadikan bahan bangunan. Lalu melewati sebuah desa yang sangat mengkhawatirkan. Lalu melewati tempat para pengrajin. Dan mereka pun diolesi oleh pewarna yang berwarna biru. Dan di tempat ini, para wanita atau para tawanan wanita diperjualbelikan dan yang tidak laku akan dibebaskan dan menjadi warga miskin di sana. Ya, kayak di belakang-belakang gitu. Aduh. Dan saat melewati gua, mereka melihat lukisan-lukisan yang dimana tawanan yang berwarna biru itu akan dijadikan tumbal untuk dewa matahari. Dan itulah alasan mengapa mereka diwarnai biru tadi. Perbezaan kasta yang jauh. Lalu penduduk itu pun melakukan tarian-tarian sembari membawa mereka rombongan itu ke atas. Dan di atas, mereka pun mulai menyayat perut dan mengambil jantungnya untuk dipersembahkan kepada dewa matahari dan memenggal kepalanya. Karena dewa belum kenyang, mereka pun melakukan hal yang sama pada salah satu orang yang paling depan. Dan diperlihatkan sekilas di mana jaguar yang mengingat janjinya untuk kembali ke istrinya. Tetapi sekarang saatnya jaguar itu yang akan dieksekusi oleh mereka. Dan tiba-tiba dan dia pun mengumumkan bahwa dewa sudah kenyang. Dan jaguar pun tidak dieksekusi saat itu. Lalu tawanan yang lain yang tidak dieksekusi pada hari itu, mereka pun dijadikan hiburan oleh mereka. Mereka diperintahkan untuk lari hingga melewati ladang jagung itu, dan mereka akan bebas. Tetapi mereka dihujani senjata jarak jauh. Dan saat dia sedang lari, sayangnya mereka berdua berhasil terbunuh saat itu. Lalu saatlah jaguar yang menjadi orang berikutnya untuk berlari. Tetapi sayangnya dia terkena tombak tepat di bagian perut kanannya. Dan saat akan dibunuh oleh orang yang menjaga paling ujung, dia pun berhasil mengalahkannya. Dan jaguar pun lari melewati ladang jagung itu. Dan ia janji hanya sekedar janji, mereka pun mengejar jaguar. Lalu jaguar pun terjatuh di sebuah kubangan tempat mayat itu berada. Tahu ya, tempat pembuangan mayat itu. Dia pun berhasil melewatinya dan berhasil masuk ke dalam hutan. Dan saat melihat pohon, dia pun langsung naik ke atas pohon itu dan bersembunyi di sana. Sayangnya tetesan darahnya itu ngucur dan mengenai pundak salah satu kelompok itu. Dan saat si jaguar sedang ngaliuk, ada jaguar. Hai. Lalu mereka yang tersadar dan melihat jalan yang belum dilewati pun melihat pundak yang dimana ada tetesan darah, dan mereka pun berhasil mengetahui bahwa jaguar ada di atas pohon.
Kembali jaguar yang sedang diudak jaguar. Dan kelompok itu pun melihat jaguar yang sedang berlari. Dan tiba-tiba, ya, dan dia pun mati dikayak mukanya oleh jaguar tersebut. Dan jaguar tersebut mati oleh kelompok tersebut. Yang mati hewannya ya, bukan jaguarnya ya, oke? Bukan jaguar pau, oke? Lanjut. Dan mereka pun mengingat kata-kata anak tadi dan mereka akan berniat untuk berhenti mengejarnya. Tetapi ketua itu kekeh dan kembali mengejar jaguar. Dan saat malam hari diperlihatkan sekilas istri dan anak si jaguar itu yang melihat ucing gelut. Saat pagi harinya, salah seorang anggota kelompok itu yang melihat tanda jaguar itu tiba-tiba, dan mereka pun berkata bahwa itu adalah pertanda buruk lagi. Tetapi ketua itu pun tetap kekeh untuk mengejar si jaguar. Dan saat mereka berhasil melihat jaguar, mereka pun langsung mengejarnya dan membagi dua kelompok. Dan sampailah si jaguar di ujung sebuah air terjun. Dan karena tidak ada pilihan lain, dia pun lompat. Iya wilayah aing. Iya lembur aing. Emes, palu, tomat, kacang. Apa itu aki aing? Dan saat anggotanya itu sedang mematahan si ketua untuk pulang lagi, tiba-tiba, dan si ketua pun memerintahkan semuanya untuk melompat. Tetapi ada anggota pula yang mati di situ. Saat baru saja bebersih, dia pun melompat ke dalam letak. Dan ketua serta anggota yang selamat kembali mengejar si jaguar. Dan jaguar pun berhasil kembali keluar dari lumpur hisap itu. Setelah itu dia pun menyemangati diri sendiri dan bahwa dia itu adalah jaguar dan dia tidak takut. Dia pun mulai berani untuk melawan mereka. Dan langkah pertamanya dengan membawa sarang tawon dan melemparnya kepada mereka. Dan diperlihatkan lagi si ibu yang berusaha melempar tali dengan pemberat itu untuk naik ke atas. Kembali ke jaguar, langkah selanjutnya dia pun membuat perlawanan dengan mengambil katak beracun dan menusukkan duri kepada katak tersebut. Dan membuat pancingan dengan mengolesi lumpur ke dalam kedah atas dahan agar mereka mengira bahwa jaguar telah melewati tempat itu. Dan diperlihatkan sekilas bahwa si ibu yang sedang naik ke atas menggunakan tali. Dan kembali ke jaguar, dia pun berhasil menembakkan duri beracun itu kepada salah satu anggota kelompok itu. Dan ya, anggota yang tertusuk duri beracun itu, dia pun langsung mati. Dan akhirnya jaguar pun paamprok dengan budak pelontong itu. Dan terjadi slow-mo yang lumayan epik pada zamannya. Ya, dan jaguar pun berhasil membunuh budak pelontong tersebut. Lalu terjadi bentar dan hujan lebat. Dan sumur itu pun dikit demi sedikit mulai terisi dengan air. Ditambah si ibu yang mulai kontraksi. Dan alhamdulillahnya jaguar pun berhasil ke sumur itu. Namun sayangnya dua anggota yang tersisa melihatnya. Dan kini hanya ketua aja yang mengejarnya. Dan tiba-tiba dia pun terkena jebakan bagong dan mati. Dan inilah akhir dari turun-temurun pisau tersebut, yang artinya ramalan anak yang tadi itu benar. Dan saat mereka masih kejar-kejaran, si ibu pun melahirkan sembari kebanjiran di situ. Dan saat mereka sampai di sebuah pantai, tiba-tiba ada sekelompok bule berkulit putih yang datang dari laut. Dan kedua anggota yang tersisa itu pun mendatangi mereka. Dan jaguar pun kembali ke sumur tersebut. Alhamdulillah. Dan keluarga mereka pun memilih untuk tinggal di hutan bersama keluarga tersebut dan mencari kehidupan baru. Dan tamat. Ini salah satu film legend ya, yang dimana setiap orang yang lahir 90-2000-an lah pasti pernah nonton film ini. Dan ya emang film ini tuh keren banget sih, kayak nggak pernah habis gitu kalau dimakan oleh zaman atau kapanpun juga kayaknya bakal tetap seru gitu. Ya udah, cukup sekian aja ya untuk video kali ini.
Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.